Yuhu, welcome back guys. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Seperti biasa di hari Kamis, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita series Donghua Throne of Steel episode 121. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin rekap tipis-tipis dulu sedikit aja episode sebelumnya, supaya kalian gak gagal paham ya guys ya. Setelah berhasil menjalankan instruksi yang diberikan Long Hao Chen, seluruh anggota bergegas menuju altar pengorbanan Dewa Adumali. Meskipun pedang Draknek merupakan senjata warisan peninggalan suku Boa untuk menghadapi Andumali, namun sayangnya, dikarenakan pedang Draknek tidaklah mampu bertahan dalam jangka panjang, Long Hao Chen lantas memerintahkan rekan-rekannya untuk secepat mungkin mengakhiri pertarungan tersebut. Dan jika gagal, maka tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatan Dewa Andumali. Sampai akhirnya merasa bosan terus ditekan, Andumali secara paksa menunjukkan pilar iblis pengorbanan yang sesungguhnya. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di episode hari ini? Jadi kuilah cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Menyaksikan pilar iblis pengorbanan menjulang tinggi ke atas langit, serta menyadari kalau hal tersebut bisa meningkatkan kekuatan Andumali secara signifikan, bahkan membuatnya hidup kembali, Long Hao Chen lantas menyarankan seluruh rekan-rekannya bergerak menghentikan pilar tersebut, sedangkan Ahdali diperintahkan untuk tetap memfokuskan diri mengendalikan pedang Draknek, sementara dirinya bersama Seng Sai'er akan mencoba menghadapi Andumali. Mendengarkan perintah ini, seluruh orang dengan cepat memulai aksinya. Melihat Andumali bergerak menuju pilar pengorbanan, Hao Chen yang gak mau diem doang langsung menyerang. Walaupun serangan ini berhasil mendesak Andumali, sang dewa justru menargetkan Seng Sai'er, sehingga membuat situasi mulai tidak kondusif. Merasa tidak terima atas tindakan barusan, Long Hao Chen dengan cepat memerintahkan anggotanya untuk fokus mengombinasikan kekuatan mereka untuk menekan Andumali. Dikarenakan rencananya masih saja tidak membuahkan hasil, Sai'er lantas mengaktifkan kemampuan reinkarnasi 7 dewa kematian dari bentuk pertama. Sedangkan Hao Chen menggunakan teknik pedang cahaya biru naga Bearbrand untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Bukannya mengakui kekalahan, Andumali justru dibuat kesal sama anggota Long Hao Chen. Dengan alasan selama pilar iblis pengorbanan masih berdiri tegak di belakangnya, Andumali tidaklah gentar sedikitpun. Bahkan setelah mengucapkan sepatah dua kata, sang dewa iblis lantas menegaskan jika dia akan membalaskan penghinaan ini, serta langsung melepaskan kemampuan pamungkasnya yang disebut ular kematian. Sementara itu, dihadapkan dengan situasi kepanikan, serta menghindari setiap serangan yang terus-menerus dilepaskan Andumali, baik Hao Chen bersama anggotanya akhirnya tersadar jika kemampuan ini bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan di saat mereka sedang memikirkan rencana lain untuk membalikan keadaan, hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi. Andumali kembali melepaskan teknik mata ilusi iblis ular untuk menghipnotis rekan-rekan Hao Chen. Tepat di momen genting, sang kapten datang bagaikan pahlawan kesiangan dan langsung menggunakan perisai cahaya demi melindungi seluruh anggotanya, serta meminta Han Yu memanfaatkan waktu ini untuk mengaktifkan metode penyembuhan, sehingga mereka memiliki peluang untuk melanjutkan pertarungan. Walaupun ucapan barusan dianggap sebuah lelucon oleh Andumali, namun pada dasarnya, kata motivasi barusan langsung membakar semangat dalam diri anggotanya. Singkatnya, dikarenakan Andumali memiliki kekuatan luar biasa hebat, Hao Chen lantas meminta rekan-rekannya untuk menarik perhatian orang tersebut, sedangkan dirinya bersama Sai'er akan menjadi eksekutor serangan terakhir. Mendengarkan perintah ini, seluruh anggota mulai bergerak menjalankan tugas mereka masing-masing dan melepaskan teknik andalan menekan Andumali dari segala arah. Tapi
Pasca ledakan barusan, Seng Sai'er tanpa banyak cengcong langsung mengerahkan teknik berkat Dewa Kematian untuk menekan Andumali. Kemudian dilanjutkan Hao Chen dengan teknik Dewa Cahaya. Alhasil, setelah mendapatkan kekuatan Dewi Cahaya serta melihat Andumali cuman pelangap longo doang sama kemampuan Long Hao Chen, jagoan Mimin segera melepaskan pedang cahaya untuk menuntaskan pertarungan tersebut. Pada awalnya semua anggota beranggapan kalau mereka telah berhasil mengalahkan Andumali. Namun sayangnya Adali menolak anggapan ini dengan alasan domain pedang Draknek telah dihancurkan, sehingga menandakan proses ritual penyerapan Dewi Siput Matahari Bulan sudah mencapai tahap terakhir. Terlebih lagi dengan adanya fakta tersebut, Andumali merasa di atas angin. Pasalnya setelah dia memurnikan energi spiritual Roh Suci, tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kekuatannya dan meminta mereka semua untuk tetap santuy aja, di mana dia bertujuan untuk menyerap energi spiritual tim Hao Chen sebagai persembahan memurnikan Dewi Siput Matahari Bulan. Dan benar saja, ketika semua anggota mulai merasakan jika energi spiritual mereka terserap ke dalam formasi pilar iblis pengorbanan serta tidaklah bisa melakukan pergerakan sedikit pun, Andumali segera memulai ritual pengorbanan dan terlihat mengerahkan kekuatannya menghancurkan segel Dewa Siput Matahari Bulan. Singkat cerita, setelah meminum pil Dewa Siput, Andumali bisa merasakan jika kekuatannya kini meningkat sangatlah pesat. Bahkan di saat dia terbak-bak atas pencapaian tersebut dan berambisi untuk menjadi dewa iblis terkuat melampaui pilar matahari, bulan, dan bintang, Long Hao Chen tiba-tiba saja menusuknya dari belakang. Tepat di momen ini, ketika Andumali dibuat terkejut-kejut sama kemunculan sang MC, Hao Chen lantas menegaskan, jika bukan karena rencana sebelumnya menyerap semua pilar iblis pengorbanan, kemungkinan besar dirinya tidaklah bisa melakukan hal tersebut. Meskipun ucapan ini dibenarkan Andumali, namun dia masihlah bersikeras membantahnya, dengan alasan selama ada pilar iblis dirinya tidaklah mungkin bisa dikalahkan begitu saja. Hao Chen menegaskan, menurut perkataan senior Roh Suci, pergantian matahari dan bulan merupakan titik paling terlemah, sehingga hal ini yang dia manfaatkan untuk memulai penyerangan dan meminta Andumali agar berserah diri. Sambil merasakan sakit luar biasa hebat dan ngelihat wajah Andumali dipenuhi ketakutan, Hao Chen kembali mengingat ucapan Roh Suci. Putra yang ditakdirkan pastilah bisa mengalahkan Andumali dengan alasan kalau Dewa Siput Matahari Bulan akan membawa si Dewa Klan Ular mati bersamanya. Dan semua ini sudah merupakan takdir dari Sang Pencipta. Tidak berselang lama, dikarenakan Andumali gak mau mati sia-sia, dia pun secara nekat memutuskan untuk membawa tim Hao Chen mati bersamanya di tempat ini. Walaupun kejadian ini sempat mengejutkan semua orang, akan tetapi menurut pesan Roh Suci, mengalahkan Andumali bukanlah akhir dari segalanya. Putra takdir alias Hao Chen akan menghadapi masa-masa sulit setelah pertarungan berakhir. Oleh sebab itu, demi mengantisipasi hal ini, Roh Suci lantas memberikan batu emas agar bisa dia gunakan sebagai tameng menyelamatkan hidup sendiri ataupun rekan-rekannya. Sementara itu, dihadapkan dengan situasi menegangkan serta merasakan aura kekuatan mental yang membuat seluruh anggota Hao Chen merasa kesulitan untuk bergerak, Roh Suci kembali memperingatkan sang MC kalau tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari malapetaka tersebut. Bahkan setelah mengucapkan hal itu, dan posisi tim Hao Chen nyaris saja dalam bahaya, giok emas peninggalan Roh Suci langsung membuat barrier pelindung seolah-olah tahan banting dan energi guntur yang dilepaskan pilar iblis pengorbanan. Walaupun barrier pelindung bisa melindungi mereka dari malapetaka tersebut, tapi Ying Er terlihat mencemaskan sang kapten. Pasalnya dia masihlah berada di area luar sambil menahan energi pilar iblis. Melihat hal itu sontak saja langsung mengingatkan Sei'er dengan pesan terakhir Long Hao Chen, di mana batu hati Dewa Siput bisa menyelamatkan mereka. Tapi dirinya harus menyelesaikan pertarungan ini.
Di sisi lain, Roh Suci kembali mengatakan kepada Hao Chen, mereka berdua tidaklah bisa melarikan diri atas takdir yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan inilah hasil dari perjalanan mereka. Bukannya menerima ucapan ini, Hao Chen lantas menegaskan, hasil ini bukanlah akhir perjalanan hidupnya. Dengan alasan di dalam takdir yang Roh Suci arahkan, dirinya sama sekali tidak memiliki pilihan. Oleh sebab itu, Hao Chen sudah membuat pilihan untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Di waktu yang sama, ketika CR meminta Long Hao Chen agar tidak bertindak nekat, Lord kita kembali menegaskan kepada Roh Suci, takdir yang dia pilih bukanlah untuk menyerah dan tidak berusaha, melainkan berjuang sampai akhir. Bedeh. 你既然能做到这种地步，就交给我吧。 Sambil diiringi lagu ala-ala baku hantam, evolusi tubuh Hou bersama Hao Chen langsung tancap gas menuju ke arah pilar iblis pengorbanan dan menegaskan jika dia akan menunjukkan kemampuan kutukan langit yang sesungguhnya. Tidak sampai di sini, setelah membombardir pilar pengorbanan, Kaisar Iblis alias evolusi tubuh Hao Chen lantas menyerahkan masalah selanjutnya kepada Hou. Mendapati perintah tersebut, kedua pemeran kita dengan cepat bergerak menuju pilar iblis pengorbanan dan tanpa banyak cincong melepaskan serangan pamungkas membelah pilar tersebut. Sebelum benar-benar meninggalkan area ini serta melihat kehancuran pilar iblis pengorbanan pertama, wujud evolusi Hao Chen langsung memperingatkan Feng Xiu kalau dia akan menghancurkan 71 pilar iblis lainnya. Wadidaw, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua series Throne of Steel episode 121-nya. Bagaimana guys pendapat kalian tentang part kali ini? Asli, benar-benar epic parah ya kan? Selain kita diperlihatkan evolusi tubuh Hao Chen yang sesungguhnya, dia juga telah berhasil menghancurkan pilar iblis pertama. Dan kini tersisa 71 pilar pengorbanan, yang artinya cepat atau lambat, kekuatan Hao Chen akan meningkat sangat cepat untuk menuntaskan misi terakhirnya. Waduh, jadi makin gak sabar aja ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan alur cerita di episode hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman santuy yang udah nonton sampai habis dan like-nya. Semoga kalian semua sehat terus dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di sini Lord Frank mau lanjut bobok ngopi santuy dulu. See you and bye-bye. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.